Ternyata muncul informasi bahwa beberapa gelombang warga negara asing datang ke Indonesia. Pertama ada moratorium sejak Januari 2021 tidak boleh ada kedatangan TKA. Lalu mungkin bukan hanya warga negara Cina yang baru-baru saja tiba di Bandara Soekarno-Hatta, mengenai warga negara Filipina, ABK yang belasan diantaranya positif, atau mungkin akhir April lalu ketika proses karantina warga negara asing di apartemen ternyata mereka bebas berkeliaran. Konsistensi pemerintah ini yang kemudian dipertanyakan. Sekjen Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Fathul Bari dan juga dari KSP Bung Ali Mohtar Ngabalin. Bung Ali, silakan dengan jawabannya. Pertama ada moratorium sejak Januari 2021 tidak boleh ada kedatangan TKA. Lalu kemudian yang kedua soal pengangguran, kenapa tidak dimaksimalkan dari Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya kembali. Kali ini saya akan sedikit membahas keterkaitan dengan isu terkini, yaitu TKA, tenaga kerja asing yang masuk begitu masif ya, di saat hari tenang atau di saat hari mudik atau di saat larangan mudik ya, sehingga masyarakat lengah dan ternyata ada sekian banyak bahkan ratusan dengan pesawat charteran khusus masuk ke Indonesia, tenaga kerja asing yang perlu dipertanyakan bagaimana prosedurnya sehingga mereka bisa masuk ke Indonesia. Menurut saya kisruh tenaga kerja asing ini sebenarnya bermula dari munculnya Perpres ya, peraturan presiden yang dikeluarkan pada tahun 2018, yaitu Perpres nomor 20 tahun 2018. Dan sebenarnya saya pernah menuliskan keterkaitan dengan efektivitas pelaksanaan atau penetapan Perpres nomor 20 tahun 2018 ini yang juga dimuat di Harian Republika di sini. Perpres nomor 20 tahun 2018 ini sebenarnya menggantikan Perpres sebelumnya, yaitu nomor 72 tahun 2014 yang dikeluarkan oleh pemerintah sebelumnya, yaitu keterkaitan dengan penggunaan tenaga kerja asing. Dan apa sebenarnya perbedaannya? Jadi ada beberapa poin yang membedakan dalam Perpres yang terbaru ini, yaitu mementingkan bagaimana dari sisi investasinya sehingga tenaga kerja asing itu bisa masuk dengan beberapa kemudahan prosedur ketika mendapatkan visa tenaga kerja. Dan saya sendiri mengalami, karena beberapa kawan saya di kantor juga tenaga kerja asing, dan ada cukup signifikan ya, cukup signifikan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dengan Perpres ini. Sebelumnya, mari kita sedikit mempelajari bagaimana prosedur yang telah ditetapkan baik oleh Ditjen Imigrasi Kementerian Luar Negeri kita maupun oleh Kementerian Tenaga Kerja atau Dinas Tenaga Kerja dalam rangka perizinan atau pengeluaran visa tenaga kerja atau yang disebut biasanya dengan visa 312. Kalau dalam prosedur perizinan visa yang sebelumnya memang cukup berbelit ya. Untuk kali ini dengan adanya Perpres yang baru dan sudah direvisi atau dikeluarkan juga peraturan-peraturan tambahan yang lainnya yang cukup membantu dalam di dalam pengurusan tenaga kerja asing itu, yaitu keterkaitan dengan kemudahan membuat RPTKA, yaitu Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, kemudian peniadaan IMTA, ya, izin memperkerjakan tenaga kerja asing, yang kemudian diganti dengan menggunakan surat notifikasi. Dengan surat notifikasi tersebut, kemudian pihak pengundang tenaga kerja asing tersebut harus membayar DPKK ya, besarnya sekitar 1.200 US dollar, dan setelah itu baru perizinan keimigrasian untuk mendapatkan visa 312.
Ini adalah prosedur yang berlaku selama ini, tidak ada keterkaitannya dengan masa pandemi. Tetapi memasuki masa pandemi ini ada beberapa lagi tambahan aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri kita dalam hari ini adalah Dirjen Imigrasi dan pengetatan. Salah satu pengetatannya adalah harus mendapatkan rekomendasi penggunaan tenaga kerja asing itu dari BKPM. Jadi setelah mendapatkan surat rekomendasi itu baru semua urusan visa clear. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah di dalam masa pandemi ini ketika sekian banyak tenaga kerja asing khususnya dari RRT atau dari Cina masuk ke Indonesia, pertanyaan publik itu adalah apakah mereka mendapatkan visa 312 atau visa tenaga kerja itu apakah sebagai tenaga ahli atau sebagai tenaga semi ahli itu sesuai dengan prosedur yang berlaku di masa pandemi ini atau tidak. Tentunya memang ada beberapa perjanjian khusus ya untuk proyek-proyek pemerintah yang khusus ya, yang mungkin oleh beberapa menteri kita disampaikan bahwa diperlukan tenaga kerja yang high skill dan sebagainya sebagai satu kesatuan dari kerjasama proyek tersebut. Itu tidak masalah karena memang biasanya expert atau tenaga ahli itu tidak banyak. Tapi kalau jumlahnya sampai ratusan, apakah memungkinkan? Ya? Apakah memang benar tenaga ahli sampai ratusan seperti itu? Dan yang dipertanyakan oleh publik ya, terutama oleh masyarakat kita, oleh tenaga kerja kita, itu apakah memang kita tidak memiliki ahli-ahli sebanyak itu gitu? Nah, namanya expert biasanya memang sangat spesial dan jumlahnya tidak begitu banyak. Nah, ini yang menjadi pertanyaan yang harus kita clearkan di masa pandemi ini sehingga syak wa sangka publik masyarakat yang sudah sekian banyak dalam tanda kutip menderita atau legowo ya, tidak mudik, dilarang mudik itu kita juga sudah legowo ya, tetapi kemudian rasa empati hati nurani rakyat dan tenaga kerja Indonesia itu merasa tersakiti dengan datangnya sekian banyak tenaga kerja asing dari luar negeri terutama. Dan sebagaimana yang saya pahami bahwa semua warga negara asing kecuali yang memiliki perizinan khusus ya, apakah itu dari korps diplomatik ya, ataukah yang sudah memiliki ITAS atau ITAP, yaitu sudah memiliki izin tinggal di Indonesia, mereka pulang sementara ke negaranya dan masuk kembali lagi ke Indonesia, itu tidak masalah. Nah, tapi untuk perizinan ITAS yang baru, perizinan visa yang baru selama ini adalah dibekukan. Jadi mengapa tenaga kerja asing itu mereka mendapatkan ITAS segitu mudahnya gitu? Apakah mereka memang kembali sementara ke negaranya, kemudian masuk kembali ke Indonesia? Tidak masalah. Tapi kalau mereka tenaga kerja yang baru, ini menjadi skandal besar yang harus diselesaikan di negeri ini gitu. Nah, kemudian salah satu catatan saya yang pernah saya tuliskan juga di dalam Harian Republika ya, tahun 2018 ya, sebenarnya sudah pernah saya tuliskan itu. Yang perlu dikontrol kembali itu adalah bagaimana agar pemerintah bisa memastikan tenaga kerja asing terutama dari Cina yang sekarang ini ada ratusan, ditambah dengan sebelum-sebelumnya juga ratusan, bahkan mungkin secara total bisa ribuan dan bahkan puluhan ribu, dipastikan bahwa ketika mereka memiliki exit permit, itu dipastikan mereka sudah keluar dari negara ini dengan baik ya. Dan dipastikan sudah keluar dari negara ini dengan baik. Jangan sampai menjadi suatu presiden buruk bahwa pemerintah Indonesia mempermudah tenaga kerja asing khususnya dari Cina masuk untuk bekerja bersama-sama dengan tenaga kerja Indonesia, tetapi setelah 2 tahun, 3 tahun selesai masa tugas mereka, masa kerja mereka masih tinggal dengan muhu taizai, bahasa Jepangnya itu muhu taizai atau secara ilegal. Yang ini yang kita tidak ingin terjadi. Dan harapan saya pun juga sebagai tenaga kerja, sebagai expert, harapan saya bahwa kita semua fair, tenaga kerja Indonesia juga mendapatkan haknya, kewajibannya, mendapatkan
jaminan kerja, mendapatkan lapangan kerja dengan baik sesuai dengan kemampuannya. Dan tenaga kerja asing pun, apakah dari Cina, Jepang, dan negara-negara lainnya pun juga mendapatkan tempat yang sama untuk berinteraksi, untuk membangun negeri ini dengan sebaik-baiknya, tanpa ada hal-hal yang ditutup-tutupi dan tanpa ada hal yang mengecewakan seluruh rakyat Indonesia. Ini mungkin komentar saya terkait dengan tenaga kerja asing, dan mudah-mudahan tidak menjadi sebuah skandal yang perlu dipermasalahkan, dan apabila benar ini menjadi skandal maka harus dituntaskan di DPR RI, dan pemerintah Republik Indonesia harus bertanggung jawab. Dalam hal ini adalah Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Tenaga Kerja untuk memberikan penjelasan yang sedetail-detailnya kepada rakyat Indonesia bahwa memang tenaga kerja asing Cina itu bukan tenaga kerja asing yang baru masuk dengan visa baru, tetapi mereka adalah mereka yang re-entry permit masuk kembali ke negeri ini karena sudah memiliki ITAS dan ITAP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.